Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalita Askiasaki. Saya dari instansi ilmu kelautan dari UINSA Surabaya. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang satu mamalia air, yaitu dugong-dugon atau duyung. Sebelum kita memasuki pada materi itu, saya akan menjelaskan apa itu mamalia. Nah, mamalia merupakan hewan atau sekumpulan hewan yang menyusui dari kelas vertebrata yang ditandai dengan adanya kelenjar susu pada wanita, maksud saya pada hewan wanitanya, yang berfungsi atau sebagai sumber makanan dari anak-anaknya. Lalu, apa sih mamalia air itu? Nah, mamalia air merupakan mamalia yang sebagian besar kehidupannya itu ada di laut. Jadi dia itu sebagian besar hidupnya ada di laut, seperti mencari makan, melahirkan, itu bahkan dia di laut. Biasanya untuk beberapa mamalia seperti paus, lumba-lumba, duyung juga, ia akan muncul di permukaan itu hanya saat ia akan mengambil nafas. Ya, tentunya mamalia juga masih bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ya, saya akan membahas tentang klasifikasi dari hewan dugong-dugon atau duyung tadi, yaitu dia berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cinerea, famili Dugongidae, genus dugong, dan nama latin dugong-dugon. Nah, adapun pola makan dari dugong ini yaitu ia termasuk hewan herbivora, di mana makanan favoritnya yaitu rumput laut. Selain rumput laut, dia juga memakan bunga dan juga alga. Ukurannya mampu mencapai 2,7 hingga 3 meter. Lalu beratnya dapat mencapai 150 hingga 400 kg. Nah, kecepatan maksimum dugong berenang yaitu 22 km per jam. Ya, bisa dibilang lumayan lambat, dan juga masa hidup dugong ini lumayan lama, yaitu 50 hingga 70 tahun. Status konservasinya sayangnya dia terancam punah, dan tentu di Indonesia ini hanya tertinggal beberapa dugong saja, karena ya dia memiliki predator yang cukup banyak, banyak dan juga berbahaya. Baik, predatornya itu seperti hiu, buaya, dan bahkan manusia. Sebenarnya manusia menangkap dugong itu biasanya digunakan untuk sirkus, penampilan-penampilan, atau hanya sekedar memelihara dan juga mengambil manfaatnya, seperti yang biasanya terkenal yaitu air mata dugong. Lalu tipe kulitnya itu dia bersifat leather, warnanya bisa abu-abu dan juga ada yang coklat. Habitat hidup dari dugong ini ada di hutan rumput laut dan juga pada air tropis yang hangat. Nah, dalam dugong ini biasanya dia betah tinggal di perairan yang cukup dangkal. Mereka merupakan hewan herbivora yang sangat menyukai rumput laut. Nah, memang di wilayah tropis juga tersedia melimpah rumput laut, sehingga di wilayah tropis selain hangat, dugong juga menyukai wilayahnya karena terdapat banyak rumput laut. Lalu reproduksi dugong hanya sekitar 5 tahun sekali. Dugong betina akan melahirkan satu bayi dalam 5 tahun. Dan anaknya ini dilahirkan di bawah air, dimana anak ini maksud saya anak dugong ini akan langsung bisa berenang dan juga bernafas. Berat bayi dugong diperkirakan dapat mencapai 20 kg. Lalu panjangnya bisa mencapai 1 meter. Sampai berusia 2 tahun, sang bayi akan tetap hidup bersama induknya. Jadi selama 2 tahun dia itu terus bersama induknya, entah dia menyusui, mencari makan, melewati induknya. Baru pada sekitar umur 15 tahun barulah bayi dugong akan berada pada ukuran dewasa dugong. Jadi
2 tahun dia bersama induknya, lalu dia akan berpisah dengan induknya, atau dia bisa mencari makan sendiri, dan juga dia akan tumbuh dewasa atau dia dapat dikatakan dewasa saat ia berumur 15 tahun. Populasi dugong saat ini sangat menurun drastis. Kebanyakan terperangkap dalam perangkat ikan komersial yang cukup besar. Tidak heran kalau dugong menjadi salah satu binatang yang rentan punah. Meskipun begitu, umur dugong bahkan dapat melebihi 70 tahun lamanya. Cukup lama untuk seukuran hewan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perbedaan dugong dan juga manatee. Jadi ada yang banyak yang bilang kalau dugong dan manatee itu berbeda ya. Banyak yang bilang dugong dan manatee itu dia sama, padahal mereka dari spesies yang berbeda. Mereka memang sama-sama sebagai mamalia laut, namun ada yang sangat membedakan ya dari kedua hewan ini, bisa dilihat dari ekornya. Nah, jadi ekor dugong itu dia seperti terbelah gitu ya. Jadi ekornya itu hampir mirip seperti lumba-lumba atau paus, berbentuk seperti kumis begitu ya. Lalu sedangkan ekor dari manatee itu dia berbentuk setengah lingkaran, jadi bentuknya seperti kipas gitu. Bisa dilihat juga dari ukurannya, ukuran manatee itu lebih besar daripada dugong. Manatee bisa dapat tumbuh sampai 500 hingga 600 kg, dan panjangnya pun bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Sedangkan pada dugong atau duyung itu hanya dapat mencapai ukuran tubuh 250 hingga 300 kg, dan panjangnya pun hanya mencapai 2,7 sampai 3 meter saja. Dan dari keduanya pun dapat dilihat dari bentuk mulutnya, di mana bentuk mulut pada dugong itu dia lebih bulat. Bentuk mulut daripada dugong itu dia lebih panjang, lebih memanjang dan melebar gitu ya. Lalu pada manatee itu dia lebih bulat, relatif lebih bulat gitu mulutnya. Lalu menurut saya dari struktur tubuhnya lagi tuh dari kulitnya. Jadi kulit dugong itu dia lebih licin dan lebih bersih, dimana kulit manatee itu dia lebih kasar dan cenderung lebih tebal juga sih. Tapi kalau dilihat dari bersihnya, kita bisa menilai lebih bersih yaitu dugong. Jadi itu perbedaan antara manatee dan dugong yang saya tahu ya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar ya. Ini adalah gambar dugong, dengan ini adalah gambar manatee. Jadi kedua ini dari secara langsung bisa dilihat bahwa keduanya memang hampir sama, tapi realitanya mereka adalah hewan laut yang berbeda. Dan sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.